Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi. Uh, Alhamdulillah, syukurlah dalam kesempatan ini saya akan memberikan amalan yang mana amal ini insya Allah bisa mewujudkan senjata gaib ya. Senjata gaib itu bagi yang untuk menggunakan medis. Jadi senjata gaib ini digunakan pada saat kita pengobatan terutama yang susah. Jadi kalau yang susah seperti misalkan contoh dia kesurupannya atau kesurupannya itu susah untuk keluar sama sekali. Jadi dia kadang ada juga yang dia keluar masuk ya, pada saat kita keluarkan dia tertarik keluar, terus berapa lama kembali dia masuk kembali. Yang pertama kita setelah mengeluarkan makhluk ya, contohnya bisa kesurupan atau kiriman dan lain semua yang berhubungan dengan gaib, setelah di badan kita keluarkan, kita langsung segera tutup portalnya ya, tutup portal gaibnya ya, agar makhluk itu tidak cepat masuk. Bagaimana kalau misalkan makhluk tersebut bisa masuk kembali atau dia tidak ingin sama sekali keluar setelah kita bacakan ayat-ayat ruqyah dan dengan penarikan. Jadi kalau dengan penarikan kuat ya, kadang kita menggunakan dengan air dulu ya, dengan air yang udah kita doakan lalu kita minumkan, kadang si pasien tersebut muntah. Dan yang kesurupan itu atau yang kita obati itu dia ada seperti bentuk energi ya, perlawanan dengan kita. Kalau memang dia sulit dan susah, ini bisa dipakai. Jadi ini juga jangan ibaratnya langsung kita pakai senjata gaib ini. Jadi kita pakai aturan terlebih dahulu, tambah dengan air, lalu kita dengan ruqyah, terus kita dengan menarikan dengan doa-doa. Jadi tarik kayak jangan dibantu melalui titik mana. Contoh misalnya di sini kita tarik, kita keluarkan melalui mulut, atau di sini kita tarik, kita keluarkan, kita keluarkan. Dimana dia titik sembunyinya ya. Itu menurut pribadi saya. Amalan ini sebelum diamalkan itu pertama kita puasa di hari lahir ya, puasa di hari lahir, niatkan namanya itu sama kodi ini kodi hajati lillahi ta'ala ya, saya puasa aja karena Allah Ta'ala. Dilanjut dengan amalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama salat hajat 2 rakaat, hajat 2 rakaat. Dilanjut amalan ya, tawasul, hadiah ya, Kanjeng Nabi, para sahabat, Syabdul Qadir Jilani dan seterusnya. Di situ ada di amalan kami sebelumnya tentang tawasul, sudah kami jabarkan ya tentang tawasul. Apa amalannya? Jadi kalau yang sudah menjalankan amalan pengobatan medis dari tahap 1 sampai 12 itu tinggal langsung dipakai penggunaannya. Tapi kalau misalnya belum, ya misalkan seseorang itu sudah mempunyai untuk pengobatan medisnya, hanya misalkan bagaimana senjata gaib itu biasa berfungsi di badan atau berfungsi kita saat pakai. Dan doanya Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khud bi yadi qala adikni 133 kali. Dilanjut Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun 133 kali. Jadi pas malamnya salat hajat, di pas pada salatnya diamalkan 7 kali atau 9 kali. Setelah puasa selesai, nanti pada saat pengobatan itu bisa digunakan. Jadi contohnya seperti ini, kita bacakan, misalkan contoh kita itu di sini itu kita yang kesurupan itu atau yang masukkan itu, kita di sini kita sama Allah minta api ya, minta api. Kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim.
Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi Rasulullah khudh bi yadika syahadati 3 kali ya. Berlanjut bismillahirrahmanirrahim wa ja'alna min baini aydihim sadaw bil khawfihim sadan khalisan fahum la yubsirun 3 kali. Di situ kita minta sama Allah, ya Allah, kita minta ya Allah, tampakkan api di hadapan makhluk tersebut yang berada di tangan saya. Itu insya Allah terlihat oleh makhluk tersebut. Dan lalu kita lemparkan, insya Allah orang yang kemasukan atau kesurupan atau misalnya atau kiriman itu akan dia berasa panas. Atau bagaimana misalkan dengan kita membuat senjata gaib seperti misalkan kita di sini tuh misalnya kan untuk memutuskan tali-tali ya buhul sihir yang ada di badan, misalnya terikat, misalnya di sini tuh nyesek di dada, ternyata di dada ini ada yang ngikat sebuah tali, ini jenisnya kiriman ya. Nah, maka kita buka dengan senjata gaib, itu kita minta sama Allah itu pisau atau pedang, kita bacakan bismillahirrahmanirrahim, assalatu wassalamu alaika sayyidil khutbil khalsilat 3 kali, wa ja'alna min baini aydihim sadabul khalsan khalsan la yubsirun, ya kan? Wa ja'alna min baini aydihim sadabul khalsan khalsan fahum la yubsirun 3 kali. Kita minta sama Allah, ya Allah, hamba mohon senjata gaib berupa apa? Misalnya berupa pisau ya, pisau tas. Nah, kita buka di sini, misalnya di sini tali-tali terikat, dia sesak ya, sesak. Kita tarik sini, tak. Insya Allah itu tali buhul tersebut putus. Ataupun dengan kita dari cambuk atau dan lain-lain, itu hanya itu doanya. Kita minta tetap kepada Allah, kita senjata gaib. Itu kalau memang kita gunakan pada saat sangat susah sekali kita obatin, misalnya susah dia keluar atau dia nggak mau keluar, maka kita bacakan dengan ayat tersebut memohon senjata gaib. Ini yang dipakai itu memang digunakan pada saat memang sangat sulit. Jadi kalau misalnya mudah ataupun dia cepat keluar, bagaimana ini senjata gaib tidak perlu kita pakai. Nah, ini tuh hanya biasa kalau saya itu gunakan senjata gaib ini kalau kiriman atau sihir ya, ataupun yang membandel, yang seperti membandel nggak mau keluar dia tetap. Atau biasanya saya pun kalau memang dia susah keluar, saya biasanya mulai komunikasi batin. Jadi insya Allah apa yang kenapa dia itu nggak mau keluar itu biasanya bisa dikomunikasikan. Nah, itu aja amalan yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat, bisa dipakai untuk kita, apalagi yang di bidang pengobatan ya, pengobatan penanganan medis. Semoga aman bermanfaat. Dan satu lagi, jika memang ini senjata gaib ini bisa digunakan untuk kalau misalnya yang kemasukan itu ngamuk. Jadi kita ciptakan bersama Allah senjata rantai ya, ataupun kita tasbih ini kita baca di hadap ini tasbih, kita putarkan, tapi kita bersyukur Allah mengikat yang kemasukan tersebut. Kalau kemasukan itu kesurupan apalagi sampai menendang-nendang ya, di pegang tuh kita nggak kuat, kita bacakan ayat tersebut, kita minta sama Allah senjata gaib rantai agar terikat. Itu insya Allah yang kemasukan atau yang mengamuk itu, yang kesurupan itu langsung terikat. Insya Allah itu sangat berguna sekali. Semoga amalan ini bermanfaat. Kami dari Sanggar SS, semoga berkah. Memang ini kita terus upload ya kan, di YouTube channel kami Sanggar SS. Ini pun karena memang amal ini kami gunakan. Insya Allah semoga bermanfaat, berkah dalam mengamalkan dan pengobatan medis ini. Pertama untuk keluarga dan saudara, yang keduanya untuk yang lainnya. Itu aja dari saya pribadi. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.